Eee, nah, oke teman-teman kita lanjut ya, eee, ke oil and gas gitu kan, berhubung cukup menarik. Nah, let's start dari ini ya, dari, news dulu dah biar ini ya. Jadi, ya crude oil naik lagi, ya biasa trompet ya nggak inilah dissatisfied, nggak puas lah dengan proposalnya si, yang ditawarkan Iran gitu ya, nggak tahu maunya apa. Kayaknya sih dia memang, ngejar profitnya dari ini ya, dari market volatility ya kayaknya ya si Trump ya, kayak beberapa orang banyak bilang. Terus beberapa news yang jelek tuh kayak si, Uni Emirat Arab leave OPEC efektif Mei 1. Nah ini kan ya news-nya dari malam at least temen-temen udah tahu lah. Jadi bad news buat dunia, bad news. Tapi balik lagi, berpikirnya dari atas ke bawah ya, kita bilangnya top down analysis tuh kalau teman-teman, eee, yang pernah belajar ekonomi pasti mengerti gitu ya. Top down analysis kita lihat nih, ini sebenarnya bad news ya buat negara, tapi pasti selalu ada sektor yang diuntungkan gitu ya. Jadi kalau satu positif, pasti ada negatifnya, mau apapun yang terjadi gitu. Ada negatif, negatifnya gede, pasti ada satu yang diuntungkan, kayak gitu. Nah itu yang kita cari. Nah di posisi ini memang kita ngelihat lagi akhirnya oil itu naik lagi di atas 100 gitu ya. Yang kalau teman-teman tahu yang ngomongin makro apakah bagus buat Indonesia? Ya tentu tidak gitu ya. Tapi at least kita tahu nih kira-kira sektor mana yang akan diuntungkan, kayak gitu. Nah, jadi kita mikirnya sama-sama nih. Jadi at least di kedepannya teman-teman memahami bahwa kalau kejadian ada sesuatu di bumi kita ini, kira-kira kalau ditarik ke posisinya investing atau di, market, itu saya bisa ngambil saham apa gitu ya. Jadi teman-teman bisa mandiri kayak gitu. Karena udah mengerti, oh seperti ini ya. Karena kejadian-kejadian ini akan terus berulang gitu ya, berulang 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 dan berulang. Dan ya udah kita lihat sekarang buat WTI. Nah, teman-teman ngelihat posisi WTI sekarang kan naik lagi tinggi gitu ya. Nah, ini sebenarnya harus dilihat keberlanjutannya seperti apa, tapi at least bukti daripada flow itu ngasih kita eh, ngelihat bahwa yang namanya harga WTI ya salah satunya kembali lagi naik mau ke 100 gitu ya. Jadi nggak bagus. And then kalau teman-teman lihat brand, ini juga kembali lagi naik gitu ya. Tandanya apa? Tandanya ya sebenarnya seharusnya ya akan menguntungkan saham-saham yang berhubungan dengan oil and gas. Tapi balik lagi, kalau ngomongin saham-sahamnya, bukan berarti teman-teman langsung telan mentah-mentah, oh saya pick salah satu dari sini pasti cuan. Tentu enggak ya. Kembali lihat lagi daripada price action-nya seperti apa. At least cara teman-teman berpikirnya, konstruksinya udah tahu, oh saya bisa incer saham-saham minyak nih, karena minyaknya tiba-tiba naik kencang. Kayak gitu ya. Nah, yang pertama tadi kelihatan sih kayak Akra sama itu kuat ya. Let's check dulu buat Akra pertama. Nah, Akra, kayak ketarik turun. Tapi teman-teman lihat deh, ternyata setelah dia sideways panjang dan perang ini berkelanjutan, ya salah satu yang akhirnya berhasil naik terus ya ini salah satunya Akra gitu kan. Nah, pendekatan di Akra mungkin ya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena ketika teman-teman melihat price action-nya, Akra itu lebih cenderung mengikuti yang namanya MA5 dibandingkan stokastik, kayak gitu. Jadi, kita ngelihat ada pergeseran gitu ya, cocok-cocokan daripada price action, apakah dia lebih ngikutin momentum indicator, apakah dia lebih ngikutin MA. Kalau MA karena hitungannya adalah rata-rata gitu ya, rata-rata 5 hari, simpelnya, berarti memang ketika memang pergerakan harga bergerak kurang lebih deviasinya segitu, kalau teman-teman pakai Bollinger Bands gitu ya, di sini pasti akan kekunci nih, di Bollinger Bands. Jadi kita bisa ngelihat, oh kita bisa pakai at least kalau misalnya masih dekat dengan MA5, ada potensi untuk continuation, kayak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman cek lagi, sorry. Nah, jadi kalau misalnya Akra ini ngenutup MA5 gitu ya, potensi continuation-nya masih bisa terjadi. Jadi kayak, oh ya nih, si Akranya turun, misalnya ke range 1.500 saya bisa beli, kayak gitu. Nah, tapi barengan tetap kalau misalnya tiba-tiba bro ini keluarnya jauh ya, misalnya ya dari 1.440, coba kita cek dia downside-nya sekitar berapa, ya sekitar 6%-an nih, jatuh di bawah 1.440, ya udah berarti tandanya ini apa, invalidation. Gitu. Tapi selama misalnya lumayan dekat dengan 1.500 atau dengan MA5-nya, ini continuation probably masih bisa terjadi. Gitu ya, mengikuti price action sebelumnya.
Nah, tinggal kita cek buat yang namanya si Akra tuh gimana nih. Nah, cek dari Akra. Nah, Akra tinggal teman-teman lihat, oh ternyata 27 dan 28, apa Mas? BB-nya akum terus. Sementara yang buang KZ, PD, YP, IF, XC, dan kawan-kawannya, at least ada satu yang makan gede. Kayak gitu. Terus cek lagi tanggal 28, apakah ini stay ya, si BB ini, ternyata enggak. Nah, ternyata waktu di 28-nya doang, teman-teman cek, oh CC, LG, sama XL, kiri, kanannya BK sama BB buang. Berarti BB baru buangnya kemarin nih. Ya, BB baru buang hari ini. Cek 27, nah ini BB-nya baru akum. Nah, besok yang harus kita lihat adalah ini apakah si BB ini lanjut buang barang apa enggak. Gitu ya. Apakah lanjut buang barang apa enggak. Nah, kalau ngelihat di sini dari miner gitu ya, kita cek memang retracement area daripada Akra itu ya 1500 sampai 1520. Ya kalau besok ketarik sedikit, ya oke lah, masih ada potensi gitu ya. Tapi kalau kecenderungan apakah ini uptrend, ya ini jelas uptrend. Kayak gitu. Ya, buat target sendiri kalau misalnya bisa naik ya ke 1500, harus lewat 1600, sama mempertahankan posisi dia punya flow itu tetap konsisten gitu ya. Ini cenderung masih oke dan masih ada potensi buat continue. Kayak gitu. Oke, next lagi. Oh iya, pertanyaan bagus. Apakah potensi saham-saham sawit naik? Maybe ya, teman-teman ya. Betul ya, sawit ngikutin ya, ngikutin minyak meskipun secara nggak langsung gitu. Next, Elsa ya. Nah, Elsa ini salah satu yang teman-teman lihat lawan arah juga. Setelah, wah gila ya, ternyata turun ke 750, tarik, terus dia tiba-tiba naik lagi. Dan si Elsa ini pas nutup gap. Pas ya, dikit lagi, 840. Seperti yang Mas Emon mention sebelum-sebelumnya. Oh ini teman-teman ada gap. Jadi ada potensi sebenarnya gap ini untuk tutup dulu. Retracement berpotensi terjadi, atau karena misalnya kita dapat momentum untuk continuation di Elsa berpotensi masih akan terjadi gitu ya. Nah, kita pengen lihat apakah kenaikan dia yang 6% di posisi Elsa ini bagus atau enggak. Diceklah di highlight-nya di sini nih, Elsa. Nah, kalau kopong ya kita harus hati-hati. Ternyata nggak kopong, gitu kan. Ternyata nggak kopong. Jangan-jangan yang tak pikirin gini, apa mungkin mereka, yang institusi asing ini mengerti atau memahami bahwa eskalasi ini akan terus berlanjut. Makanya ketika ibaratnya ini kan kita nggak tahu ya, ini pas closing market atau tadi beritanya terus tiba-tiba kok kayak akumulasinya tinggi banget gitu. Ya namanya kita follow the ini kan teman-teman kan, namanya kita follow the money. Teman-teman juga lihat AK sama PD masuk, tapi ini kayaknya dominan di AK ya, sama ZP. Cek retailnya, XL-nya buang di sebelah kanan. Jadi I think continuation buat Elsa tuh lumayan menarik ya. Meskipun ya kembali disclaimer kalau teman-teman ngelihat memang harganya junam sedikit ya, sekitar 4% sama 5%, mau nggak mau teman-teman harus consider buat stop loss. Kayak gitu. Karena memang cenderung agak sulit di sini ya. Paling untuk ngelihat next target, ya kalau bisa 855, ini harusnya 1,68-nya di 900-an. Nah, kurang lebih ya, 900. Ya memang tinggi sih, tapi at least ya mulai kebayang gitu ya. Kayaknya ini masih bisa continuation. Jadi ini agak sedikit dilawan nih, momentum stokastiknya. Karena begitu kita lihat pas di sini tiba-tiba spiking momentum, ya spiking inflow daripada foreign, and then asingnya juga, retailnya juga di kiri semua pas ya, XL, XC, YP-nya kayaknya di kanan ya, YP coba kita cek. Nah, YP-nya di kanan tapi jumlahnya dikit, kayak gitu. Itu ya buat Elsa. Jadi next target kurang lebih ya paling 87875 lah ya, karena ini momentumnya bagus. Tapi baik lagi, kalau misalnya memang nggak kuat, ya pantau lah 795-800, consider buat keluar gitu ya. Nah, cek lagi teman-teman ya. Energi di sini. Energi ya. Nah, energi tuh kayaknya technical rebound nih. Nah, ini nih. Kalau kalian berani gitu teman-teman ya. Nah, ini kalau kalian berani. Kalau teman-teman berani, cukup risk taker gitu ya. Pantau untuk area, nih. Gini, jadi kenapa tak bilang kayak gini? Karena teman-teman lihat deh, yang namanya energi tuh basically ini adalah uptrend ya, uptrend. Dan terus di sini juga kalau misalnya kita cek posisi di sini ya nih, ini kan sebenarnya mulai naik lagi, ini create yang namanya higher low. Kalau teman-teman tarik satu garis, ini dia ngerespon dia punya previous resistance dan sekarang berubah jadi support dan di testing
harusnya ini possibility untuk technical rebound-nya lumayan tinggi. Kayak gitu. Karena kemarin lihat juga, wah ini kayaknya turun 10% mendadak sekali gitu ya, pas ketika momentum di sini. Tapi balik lagi ya, agak cenderung spekulatif di sini ya, mengingat memang sebenarnya karena kalau basisnya momentum gitu ya, ini sebenarnya ngelihat cakepnya karena pas banget nih, dia hit lagi nih area terdulu-dulunya nih, 5 Januari, 13 Januari, 27 Januari, 20 Februari, dia hit lagi area yang awalnya adalah resisten gitu kan, akhirnya di hit lagi. Nah ini ada potensi buat naik memang, dan harusnya momentum kalau kebentuk di sini tinggi, tapi kita lihat nanti flow-nya gimana, meyakinkan atau enggak. Ngelawan stokastik, yes, ini ngelawan sedikit gitu ya. Jadi kalau untuk stop loss area, palingan teman-teman bisa maksimalisasi ke 5% ke bawah, itu ya 5-6%, buat coba buat ngambil. Kayak gitu, targetnya sampai mana? Targetnya sampai MA 5. Jadi ada potensi untuk testing nih, sekitar MA 5 buat di hit, at least buat di hit lah. Nah, balik lagi kita cek dari momentumnya. Yang namanya energi gitu ya. Nah, data ini kayaknya nggak mendukung nih. Kenapa? Karena posisi 2 hari terakhir, buangan daripada asingnya gede. Kayak gitu. Jadi, even memang kalau misalnya ya technical bagus gitu kan, tapi ternyata broker summary-nya itu nggak bagus, ya itu memperkecil lah chance-nya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, 28 gantian nggak yang main? Nah, 28 ya, teman-teman lihat XL masih dagang, masih jualan, IF, CC, terus yang masuk ada DX, ya ini kayak lokal-lokal ya, LG, XA, YU, KZ, oke KZ masuk lagi, cek dari 27 dan 28, XL, nah ini retailnya gede, oke menarik, 27, 28, retail kan top nih di kiri, so wajar ngelihat energi itu turun ya dari tanggal 27, DX, LG sama MU, YP sama XC sama, buangan IF, CC sama AK. Nah, yang kita cek adalah 23 nih, yang akumulasi paling gede siapa? 23, AK sama PD. Cek kalau dari 23 sampai 28, cek posisi retailnya di mana. Cek posisi retailnya XL di kanan ya. XL-nya di kanan. Jadi kalau kita gabung nih dari sini ke sini, seharusnya kalau misalnya memang retail itu makannya dari 24 April lumayan ya, ruginya udah sekitar 20%. Jadi kalau misalnya lihat dari posisi sebelumnya ini juga sama sih kurang lebihnya ya. Main ditariknya memang agak jauh ya, sekitar 40%. Tapi kalau belajar dari sini, kan retrace-nya sebenarnya nggak begitu jauh ya, 7-8%. Sementara ini kemarin sekitar 20%. Nah, jadi memang baik lagi kalau misalnya memang teman-teman belum berani, best buy daripada energi itu memang mendekati benar-benar close to MA 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya memang tarikannya agak dalam ke 1635 untuk sementara, ya ini bisa teman-teman coba ambil kayak gitu buat ngelihat technical rebound. Nah, jadi di sini 1695 harus teman-teman perhatiin. Kalau kita lihat lagi dari flow-nya digabung gitu ya, benar-benar dari pucuk 24 sampai 28, retailnya masih lumayan banyak. Tapi kalau dilihat ini mengecil ya, 24 sampai 28. Jadi dari pucuk ketarik ke bawah, lihat jumlahnya mengecil dan frekuensinya tinggi. Tandanya apa? Memang retailnya banyak coba buang barang. Kayak gitu. Sini ya. Karena psikologis ini terganggu teman-teman ya, 20% turun dalam 2 hari. Harusnya sih buat ngejemput sampai 1870, closing teman-teman bisa ngeliat XL itu keluar. Biasanya seperti itu. Kayak gitu. Gitu ya. Kalau yang berani lah. Oke, next. Kok tiba-tiba ke energi ya? Energi, Akra double. Nah, ini yang nanya Petro ya dari tadi ya. Petro. Nah, Petro, teman-teman. Archie ya, Archie udah lewat tadi ya. Cek di Ucup, teman-teman yang ketinggalan. Barusan bahas sama Mas, cek di live-nya. Ini udah bahas tadi. Petro ya, next-nya ya. Nah, Petro, kalau misalnya ada potensi buat technical rebound, ya ini sebenarnya udah kelihatan. Paling tidak yang ngejar MA5. Nah, ini memang area 0,618 itu ada di 5.825. Jadi, kalaupun ngelihat Petro potensi untuk dia kembali, bisa nggak? Bisa. Tapi dengan catatan, si bro ini merespon posisi ini ya, posisi kenaikan minyak. Karena apa? Karena biasanya dari beberapa
beberapa kali yang kita lihat ya sebelum-sebelumnya, Raja, Ratu, sama Petro itu cenderung tidak merespon nih, dengan katalis, oil yang naik gitu ya, sebelumnya. Tapi coba kita lihat di, pergerakan beberapa hari ini gimana. Apalagi setelah posisi teman-teman lihat, terjadi yang namanya koreksi ya, kayak gitu. Koreksi dari saham-saham ya ketiganya ini kan masuk dalam golongan konglo lah, konglo stock gitu kan. Nah, jadi buat si siapa namanya nih, si Petro, tinggal kita cek, Bro ini naiknya berapa, 64%, Bro ini turunnya berapa, 25%. Ya kurang lebih hampir 1 banding 2 ya. Jadi dia naiknya 60, kebagi jadi separoh. Oke lah buat fase retracement. Jadi yang teman-teman bisa pegang adalah tetap ya 5175, ya kalau misalnya drop berarti continuation-nya jauh. Sementara kalau misalnya teman-teman ngelihat 5.500 yang diklaim lagi, ini ada potensi untuk balik at least ke 6275. Nggak at least sih sebenarnya. Lebih ke at least ke 5825 gitu ya. Nah, kita butuh 5825 confirmation bahwa ini adalah creating another higher low untuk ngelihat potensi dia keberlanjutan naik. Kayak gitu. Ini ngejar MA5-nya dulu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek buat si Petro gimana nih Petro. Petro. Nah, kita cek Petro emang kenceng apa enggak nih. Nah, Petro tinggal dicek 28. Nah, KZ sama BK-nya masuk. Nah, ini nih ada potensi teman-teman ya. KZ sama BK sama AK masuk. Nah, ketua-ketua kita ini yang tiga-tiganya ini kalau masuk biasanya retailnya cabut. Cek. TP buang tadi ya, ini sempat dari bahas. XC sama XL-nya buang. Move lagi. Coba kita cek dari 15 April. Menandakan apa? Kita pengen tahu ini retail di sini beneran nyangkut gak sih? Udah bener gak nih rugi 23%? Kenapa? Karena kalau misalnya retailnya beneran rugi 23%, entry teman-teman ya, entry teman-teman yang ada di live ini, entry kalian itu sama dengan SL-nya mereka yang FOMO. Gitu. Nah, itulah kenapa ya fungsinya analisa teman-teman ya. Analisa sometimes bisa salah gitu ya, pasti bisa salah. Tapi at least teman-teman tahu apa yang teman-teman lagi lakukan. Itu aja yang paling penting gitu ya. Nah, cek lagi. Petro sama Petro. Petro dari, sorry kan lupa. Tanggal kurang lebih 15 sampai 14 pucuk-pucuknya ya. 15 sampai 14 di tengah dia buang semua, kita mau lihat ada anomali transaksi nggak nih yang ngumpulin. Nah, cek 14 sebelah kiri retailnya top buy, betul. Nah, lihat rata-rata volumenya 2 juta. 2 juta lot sama 2,1 juta lot. Jadi numpuk jadi satu dengan frekuensi tinggi. Lihat ZP masih ada yang masuk, PD, SQ, HP. Ya di sini majority retail masih ada. Cek yang buang barang siapa, dominan dari TP, CC dan AK. Nah, at least teman-teman tahu, oke, retailnya dari 14 ya 14 masuk, oke. Banyak kan retail. Lihat cek dari 15 majuin, pas dari peak-nya jumlahnya menurun. Buying power dari XL-nya menurun. Cek lagi dari 16, turun lagi nggak? Turun lagi ke 102. Cek lagi 17. Turun lagi nggak? Naik lagi ya, dikit. Tapi at least, jadi dari sini teman-teman lihat, yang diuji adalah ketika posisinya peak di sini dan turun, ternyata jumlah retailnya memang banyak. Tandanya apa? Oh, saya beli ketika retailnya nyangkut. Itu sebenarnya yang diharapin dari strategi bandarmologi sama foreign flow ya. Itu batch 1, batch 2 tuh. Nah, terus oke lah, kita udah tahu ya dari situ ya posisinya ya. 16, lihat retailnya menurun, ZP, NI sama BK jumlah masih banyak, buangan masih konsisten TP. Jadi balik lagi, ini masih bisa teman-teman harapin buat technical rebound dengan menjaga 5175 sebagai area stop loss. Kayak gitu. Kenapa? Ya satu lagi, dukungannya stokastik belum benar-benar sempurna di bawah. Tapi apakah ada case di mana di sini langsung naik? Ya tentu ada. Gitu ya. Itu aja buat Petro. Tuh, confident kan jadinya. Nah, lanjut lagi. Apa lagi nih? Petro sama ESA ya. Nah, ESA, nah nih, ini ESA juga anomali nih. Jadi kayak
Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ya, berarti saham-sahamnya Raja, Ratu, sama Petro. Ini lagging kan. Sementara yang tidak itu kayak misalnya Medco, aku nggak tahu ya Medco udah koreksi, Energy, sama si Akra, ya, aduh, Pri. Ini kan rata-rata naik terus gitu. Jadi mungkin dengan teman-teman ngelihat katalisnya si ini ya, si oil and gas yang naik ini, ntar, aduh, silau banget. Si oil and gas yang naik kembali, ya khususnya si crude oil, kayaknya ada potensi untuk continuation atau lawan arah nih saham-saham yang berhubungan dengan minyak-minyak ini, kayak gitu. Nah, karena sebelumnya kayaknya Raja Ratu, nanti kita lihat Raja Ratu, apakah memang potensinya paling bagus dibandingkan kayak ESA sama Akra yang udah ATH, nggak ATH, yang udah naik tinggi. Nanti kita lihat. At least dari satu sektor tuh teman-teman udah tahu, oh gambarannya tuh seperti ini. Nah, ESA itu masih bisa klaim 950, ini amazing gitu ya. Dia ATH nggak sih? Oh enggak ya. Nah, ini kembali reclaim lagi. Kita cek previous resistance itu ada di berapa? Di 1010. Jadi apakah ada potensi untuk naik? Ya jelas ini masih ada gitu ya. Apakah memaksakan? Kelihatannya seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya. Ini Fibonacci 1,618-nya dia bisa stay di atas 950. Yang next targetnya ke 1100 gitu. 1010 lah. Nah, baik lagi, kalau misalnya memang Mas ini kayak maksain mau coba trade, bisa nggak? Bisa. Tapi taruh 930-nya sebagai stop loss. Jadi inget, day trade, teman-teman ya. Terjadi apa-apa, tarik ke bawah, cut. Mas, tapi nanti naik lagi. Balik lagi, money management-nya. Jangan sampai sangkut. Kurang lebih gitu ya. Buat si ESA, cek buat ESA kayak gimana. Nah, lihat. Big accumulation-nya masih sama gitu ya. Jadi yang namanya siapa namanya, ESA, teman-teman lihat masih konsisten banget nih. Dari 21, 23, terus 24, 27, 28-nya masuk lagi gitu kan. Jadi ya overall masih akum ya akum. Nah, kita cek ESA 28, CC sama AK masih masuk. Cek sebelah kanannya, nah retail XC sama XL buang barang. Cek lagi dari 28. Nah, LG, BK, YP, nah oke lah, LG, BK jumlahnya lebih gede. Lihat buang barang RF, KZ, AK, nah XL di kanan. Sekarang kita cek agak jauh ya, kita cek agak jauh. Retracement tanggal 2, waktu pertama kali dia perform naik 20. Lihat, CC, IF masuk nih, AK. Cek buangan retail. ZP, YP, XL sama YPXL, XC. Kita cek XC. XC-nya di atas nggak? Nggak ada ya, nggak ada. Kanannya udah. Nih, topnya ZP, YP, sama XL. Berarti kita tahu, oh, ketika dia naik, retailnya justru buang. Ya udah, ini naik terus nih. Possibility-nya tinggi untuk kembali naik. Itu ya, itu untuk ESA. Menarik sih sebenarnya sih, kalau diperdalam ya. Next, Apex ya. Nah, Apex, teman-teman. Oh, salah Apex. Apex. Nah, ini lagi susah gampang ya. Ya, nggak tahu apakah ini masih valid nih. Ya udah TP. Harusnya sih udah TP ya. Nih, di sini ya. 206 ya. Harusnya udah TP kalian ya. Ya, momentum base nih. Mas, apakah bisa? Ini potensi sebenarnya. Tapi balik lagi, sahamnya saham kecil ya. 200-an dan kecil. Gitu ya. Gampang di naik turun gampang. Jadi at least teman-teman lihat clue-nya dari mana? Clue-nya dari hammer candle yang terbentuk 2 hari terakhir. Tandanya apa? Dia menolak untuk turun, gitu kan? Karena apa? Selling pressure, buying power dari bawah ya itu bisa ngangkat harganya buat naik lagi ke atas. Jadi memang next-nya masih coba lagi 206, gitu ya. Ya lihat-lihat lah kalau memang kalian naiknya agak-agak tinggi, consider ya 4-5%, coba untuk cabut. Lihat lagi posisi si Apex gitu kan. Nah, lihat deh. Ini lumayan ya, 21 sampai 28 akum, betul. Cek lagi Apex. Nah, tapi kalau misalnya dicek dari 28, lihat CC, IN, AK masuk. Ini strong ya. Cek XL, YP, XC. Oke, nice. 27, apakah sama? CC, AK, IN, buangan XL, YP,
XC. Nah, ini menarik nih. 24. Cek ya, 24. CC, CP, DR. YP ada kecil. Cek buang barang, XL. Sepi ini retailnya nih. 24. 24. Di sini tidak ada retail. Apakah bisa continuation? Nah, ini yang kalian bisa dapat momentum kencang nih di Apex ya. Gitu. Ya, tapi baik lagi teman-teman ya, 55% kalau misalnya, wah, salah nih saya nih. Jangan lupa di-cut kayak gitu. Jadi harus wise. Lihat ya, 206 kayak masih bisa. Lihat lagi lah kalau misalnya memang teman-teman masuknya agak di 200 gitu ya. Ya, kalau misalnya 195 ya consider buat buat close lah ya. Kurang lebih ya 195 ya kurang lebih 3-4% berarti. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Lumayan tuh. Udah dapat berapa tuh kalian tuh tadi yang lumayan bagus. Dari sini udah dapat kan stock pick sebenarnya. Karena kita ngebahasnya dari sektor. Lanjut ya. Lanjut. Next-nya itu ada Raja sama Ratu. Nah, ini cek ya. Nah, Raja sama Ratu, teman-teman, kalau misalnya kita... Nah, gini nih. Nah, kalau misalnya kita hapus, teman-teman lihat deh. Yang namanya Raja, kalau basisnya ini, kalau keramaian, nggak apa-apa. Ini aku coba hapus dulu ya, nih. Ini kan sebenarnya aku gagal ya di sini ya. Nah, SL. Nah, ini lihat lagi deh. Nah, ini pas nih 15% turun nih. Terus kalau aku coba gambar di sini, ini aku lihat dulu. Sini kan pas, di sini retrace dia nggak mampu. Kita cek retracement positionnya di mana. Sini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat posisi daripada yang namanya Raja itu ya berkutat antara 4130 sampai 4360, ini golden ratio-nya di sini. Ini buat ngelihat dia potensi continuation bisa. Kalaupun nanti disentuh dulu ekor ke bawah buat si MA200-nya hit, ini momentum buat dia continuation bisa. Reverse gitu ya. Buat ngambil berapa? Buat ngambil 4.510. Ya kurang lebih nggak jauh-jauh lah, 3-4%. Kalau dari closing price sekarang ya. Gitu. Tapi area ini memang ini golden area ya, golden ratio. Harusnya nggak lama hit, harusnya bisa naiknya lebih cepat. Nah, tapi dilihat nanti. Nah, lihat structure. Structure di sini, lihat higher low. Kalau di sini ketarik, di sini another higher low. Balik lagi kita lihat dari momentum, udah jelas ya, mengarah ke bawah. Salah satu memang sudah masuk area oversold kayak gitu. Meskipun nggak benar-benar sempurna GC ya. At least teman-teman udah tahu kalian beli ketika momentumnya tuh benar-benar lagi turun-turunnya nih. Tinggal lihat kayak gimana gitu ya. Kurang lebih begitu. Terus si Raja ya kita cek. Nah, cek nih isinya. Nah, Raja akumulasinya udah banyak belum? Belum ya. Cek dari posisi di sini, nih, emang agak jahat sih ya, kayak 23 sampai sekarang nih posisi retailnya gimana. Karena 23 buangan terbesar. Kita pengen lihat posisi retail itu justru sangkut gitu ya. Kalau posisi teman-teman lihat retailnya sangkut, berarti entry-nya teman-teman balik lagi itu adalah area stop loss-nya mereka. Jadi kalian bisa, karena kalian cuan karena kalian tahu positioning dan kurang lebih gimana sih sebenarnya cara market maker tuh main gitu ya. Kurang lebih gamenya seperti itulah. 23 gitu ya, 23. Nah, ternyata kalau dari 23 sampai 28 cek LG, YP, XC. YP, XC, cek XL-nya top sell nggak? XL-nya kecil. Nah, kita cek aja dulu dari 28, XL, YP masih ada. Nah, ini yang agak kurang bagus. XL, YP masih ada, IF sama DR lanjut buang. Cek lagi dari 27, sama, kita coba cek 27-nya pure, II, TP sama XA, buangan barang, XL dan XL ya, XL. Berarti 27-nya nggak ada, 28 ada. Cek dari Jumat, 28, YP, XC. Nah, ini retailnya ada, XL-nya kecil. Kita cek dari previous stop di 15, di tanggal 15 ya. 15, nah LG, YP, AG sama YU. Oke, buangan barang siapa? XL. Itu ya, buangan barang gede di XL nih. Kapan? Dari tanggal 15. Jadi asumsi kita masih bisa bermain nih. Oh, majority nyangkutnya di atas ya, 5.100. Core lebnya gitu. Jadi kalau misalnya pun ketarik ya, sempat ketarik 4.100.
4140. Nah, ini kayaknya nyambung deh kalau misalnya IHSG tutup gap ya. Kalau misalnya dolarnya naik, kalau misalnya sorry nih, kalau misalnya minyaknya naik, rupiahnya turun lagi, harusnya sih IHSG secara nggak langsung turun lagi gitu ya. Terus lihat pokoknya posisi ini, kalaupun ketarik, ini salah satu golden area buat teman-teman coba pick si Raja buat continuation, bukan buat continuation ya, buat rebound. Karena memang kalau dari 15 view-nya kita lihat posisi retail pas banget net sell. Sementara LG YP-nya ya ada YP sih masih agak tinggi. Masih agak kurang lah buat Raja. Kalau misalnya ngelihat dari view-nya dari Broxum gitu ya. Tapi at least kalau area situ harusnya masih bisa. Next, Ratu. Ayam Petro cek di Ucup teman-teman ya, yang telat. Nah, Ratu akhirnya ngapain? Akhirnya dia sentuh gap. Ya ini harusnya Ratu sering banget Mas Simon mention ya. Ada potensi untuk tutup gap, teman-teman ya, tutup gap. Nah, sekarang baru dia mantul. Nah, jadi ini yang menarik nih, salah satunya Ratu. Pas dia ngehit MA5. Jadi kalau misalnya balik lagi ke Raja, asumsi teman-teman buat balik ke MA5, ini masih sebenarnya mungkin potensi untuk terjadi. Itu ya. Nah, Ratu, next targetnya 6825. Nggak bisa gede-gede ya. Ini aja 6825, ya approximately 4%-an gitu ya. Ya dilihat lah. Nah, posisi memang udah turun, cek rejected dari MA 200 sekitar 17%. Paling tinggal lihat retracement momentumnya. Nah, ini ya golden area 6100 sampai 6450 hit terus naik. Jadi next continuation-nya harusnya 0,7, berarti ada di kisaran pas 6825 ya atau 6900 lah. Jadi Raja ada possibility buat dia continuation. Kita tinggal cek aja si asingnya, lihat masih jos ya, masih bagus lumayan, akumulasinya agak gede. Cek lagi buat Ratu, OD, ini terlalu jauh. Nah, ZP-nya akum, cek retailnya absen, IUAK buang, nah XLXC-nya tipis. Cek lagi dari Senin, ZP, nah XL di kiri. Tapi lihat jumlahnya, jumlahnya cuma 11.000 volume ya, net buy. Bandingin sama ZP yang akumnya 51. Cek XC sama YP, kalau di kanan bagus. Nah, di kanan. Sekarang kita mau cek nih, turunan dari tanggal 23. Kita pengen tahu, ini nyangkut nggak kira-kira? Nah, ZP-nya akum, IF, MU, buang barang, XC, XL, YP-nya di mana nih YP ya? Kita cari. Nggak ada nih, kayak kecil ya. Iya, nggak ada. Nah, kecil. Nah, ini menarik nih, 23. Dia Ratu menarik nih, teman-teman ya. After tutup gap, nggak lama, kalaupun teman-teman agak paksa sedikit, nggak terlalu telat. Tapi kalau something happen with IHSG, ya perhatikan 6150 jadi stop loss kalian ya. Gitu. Oke lah, menarik. Lumayan. Oke, Raja, Ratu, Medco ya, Medco. Aku nggak tahu Pegas kalian lumayan suka atau enggak. Wait a minute. Tadi itu Petro ya. Oke. Raja, Ratu, Petro. Apex juga. Oke. So next teman-teman, si Medco ya, Medco. Nah, ini Medco yang agak PR nih. Nah, tapi waktu dilihat Medco di sini grejet-grejetnya masih kuat sih ya. Masih kuat tapi balik lagi. Ya, ini yang benar-benar baru kelihatan stokastiknya turun ya. Beberapa kan sebenarnya salah satu udah yang di bawah. Jadi lebih safe lah kalau misalnya mau ngejar. Nah, ini lihat, tinggal kita lihat flow-nya gimana. Tapi kalau misalnya teman-teman cek di sini, ini kan sebenarnya nih, kalau kita anggap si yang namanya tweezer top seperti ini adalah noise gitu ya, ya kayak fake out lah gitu kurang lebih. Ini kan sebenarnya dia tuh secara nggak langsung ada di area sideways antara 1675 sampai 1755 kan. Makanya sebenarnya kalau ngelihat dari struktur MA5-nya sangat direspon gitu. Jadi
kalaupun teman-teman ngelihat dia breakout ke atas 17.55, bisa ada possibility, gitu ya. Tapi baik lagi nih, lihat 16.70-nya jangan sampai kecelek, karena kalau misalnya memang ketarik ke bawah dan turun, possible dari momentum, kayak gitu. Memang sih di sini ya pilihannya antara dia ketarik sampai maksimum 16.40 atau ketarik 1.680 untuk Fibonacci retracement ya, 0,618. Ini sih sebenarnya yang di 16.70-nya udah hit gitu ya. Jadi harusnya sih kalau dari pola sih harusnya bisa gitu ya. Cek lagi buat Medco sama buat Medco. Nah, Medco, nah nih menarik nih. Oke, 3 harinya buangan, betul. Oke, tinggal kita cek di daily-nya, ini ada yang mau makanin barang nggak? BB, YU, KK, KZ, XA. Nah, ini jadi pemikiranku adalah kenapa mereka bisa tiba-tiba ngakumulasi lagi di tengah posisi Medco tuh mau kelihatan turun gitu ya. Ya nggak tahu gitu kan. Nah, AK buang, oke, AK ZP buang. Cek retailnya. XL, YP, sama XC. Mundurin lagi sedikit 27. BB masih sama, berarti ini jumlah BB nggak bergerak ya. Nih, berarti BB-nya benar-benar baru beli kemarin. Kita cek aja dari 27-nya. Langsung. YP, NI, RX. Oke. Cek kanannya. XL, XC buang. Jadi XL, XC-nya buang juga. Nah, ini YP. Ntar, kita bandingin sama jumlah. Nah, ini YP termasuk YP retail ya. Iya, termasuk lah. Terus kita coba cek ya dari 24. Kita cek dari 24, 27 sampai 24. NI sama ZP masih pegang barang ternyata. YP, XC tipis, ini kita nggak include sebelumnya ya. Nah, XLS ternyata sebelah kanan nih, jumlahnya nggak terlalu banyak. Buangan besar dari AK dan CC. Kita include 28 NI ya. NI top buy daripada Medco. Ini kayaknya domestik ya, kayaknya domestik. ZP, PU, dominannya NI ya. Buangan barang AK, CC, XL, BK. Menarik nih. Nah, berarti apa? Ternyata dari 3 hari perubahan ini, yang teman-teman lihat adalah, oh, at least ada satu yang ngambilin nih domestiknya si NI dan ZP. Campuran lah, campuran. Nah, terus lihat lagi posisi daripada retailnya ya, salah satu XL-nya buang kanan. Gitu. Nah, jadi di sini palingan teman-teman pantau 1680. Kalau misalnya bro ini turun ke bawah, ya lebih baik pilihannya yang lain. Karena posisi di sini Medco tidak mencerminkan gitu ya. Kayak dia retail tuh strong di kanan. Kayak gitu. Oke, next. Wait. Abis ya. Sebenarnya Pegas. Soalnya Pegas juga oke sih. Tapi nggak usah lah, nggak ada di list ya. Wait, coba. Aku pengen tahu Pegas. Oke lah, Pegas juga lumayan. Ya, nggak ada di list ya. Oke, sip. Itu aja, teman-teman.